Anak-anak juga nggak berulah, apalagi anak laki. Anak laki-laki memang dia butuh gerakan motorik kasar yang lebih banyak. Ya. Dan sekarang kan memang kadang-kadang rumah kan nggak besar ya. Ya. Jadi mungkin ibunya habis nyetrika, habis nyapu, habis bebenah, anak laki loncat sini, loncat sana gitu ya. Iya. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya mencoba mendalami bagaimana sih perilaku anak laki-laki, karena saya punya anak laki 4 loh. Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Ini kalau nggak belajar, nah itu tadi, nanti label-label ini keluar. Nah ini bahaya. Karena kalau ibu yang memberi label, maka dia akan terjadi. Hati-hati. Kenapa? Karena sistem saraf ibu sama dengan anak, sinyal ibu sama, ya, atau sinyal anak sama dengan ibu. Ya. Saya sering bercanda atau saya sering kasih analogi ini, ya, misalnya kalau ibunya XL, anaknya XL. Ini contoh aja nih, satu provider dia. Ya, maka itu benar tadi, kalau ibunya teriak, anak bisa 3 kali teriak. Ibu tenang, anak 3 kali tenang. Jadi bikinlah gimana caranya supaya tenang. Nabi sudah ajarkan duduk aja, liatin dulu anak-anak. Ya, saya waktu anak-anak masih kecil itu saya mencoba rumah bikin agak lapang. Rumah saya kecil banget waktu itu ya. Tipe 36 itu. Bayangkan anak laki-laki saya main sepeda di rumah, main skateboard, main bola, main basket, main Lego, main semua di rumah. Jadi kami nggak ada ruang tamu, kasih aja itu karpet. Sudah. Nggak ada tuh namanya lampu kristal, nggak usah lah. Kristal kita lah ini, anak-anak ini. Jangan sampai kita gara-gara lampu kristal kita marah-marah. Nah, kristal asli kita pecah perasaannya, pikirannya, jiwanya. Ini yang bahaya. Nah, itu. Terus apa yang saya lakukan? Saya bilang sama anak-anak saya, nah kalau ibu sudah sampai agak tinggi suara itu ada 2 itu, ya apa? Nggak sopan sama bahaya. Itu aja. Nah. Dan saya juga tidak serta merta langsung teriak. Cek dulu. Dia lakukan masih punya aku, masih oke lah ini dulu ya. Tapi maaf kalau dia sudah pakai nama-nama binatang dia sebut, sudah nggak sopan. Nah baru Kak, Adek, Lanang, Rio, Kakung, Jaler, sebut namanya semuanya. Ya, jadi seorang ibu tuh waktu duduk tenang, kemudian istighfar, kemudian amati apa sih yang dia lakukan gitu. Ya, nah kalau sudah bahaya, nah jadi anak-anak saya sekarang sampai detik ini, dia tahu persis ibu menegur hanya 2 hal, berbahaya atau tidak sopan. Supaya otaknya itu ngerti gitu. Jangan terlalu banyak yang nggak boleh. Capek anak-anak. Apalagi ini masih berkembang seperti ini. Ya, saya rasa begitu. Ya, jadi sekali lagi, ya setiap kita mau ngomong itu diam dulu, istighfar dulu, duduk dulu, gitu ya, duduk, istighfar, tarik nafas, diam, terus tanyakan apa sih, berbahaya nggak ya? Oh masih belum. Dia loncat. Saya udah singkirkan tuh yang tajam-tajam, ujung-ujung meja udah diplester, semua yang tajam-tajam. Sekali-kali kejeduk juga nih nggak masalah juga kan. Dan jangan juga, nah masa kan, nah jangan juga begitu. Ya ibu, aku kejeduk. Saya langsung senyum aja. Di mana kejeduknya? Nah itu di situ. Nah berarti tadi bahaya tuh. Kenapa ibu nggak bilang? Supaya kamu rasa juga lah. Santai aja saya ngomongnya kayak gitu. Tapi bisa santai dengan banyak istighfar tuh. Ada lagi dia loncat-loncat. Tarik nafas, astagfirullahaladzim. Gitu caranya ya. Iya. Nah, sama setiap jantung ya Bu ya. Iya, sama itu tadi kalau lagi Idul Adha ya potong kambing untuk diri kita supaya kita sifat binatangnya berkurang. Bu Aisyah, saya mau tanya, kebetulan saya punya anak usia 5 tahun dan saat ini TKA. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Kebetulan insya Allah saya memiliki anak laki-laki itu yang aktif. Dan banyak yang berpikir anak saya itu aktif karena tidak pernah dibentak, dipukul, atau dimarahin, atau dicubit. Karena si anak jadi tidak takut, seperti itu. Dan itu sebenarnya memang karena faktor itu atau karena turunan juga ya Bu. Dan kadang jadinya sifatnya seperti dia kayak explore, jadi berani, jadi pede. Tapi buat mungkin orang tua yang tidak sepaham, jadi seperti
agak kayak mengganggu mungkin ya jatuhnya. Padahal si anak hanya explore aja, dia explore sendiri, dia mau lari sendiri, saya tidak larang selama itu aman dan selama itu baik. Tapi diikutin oleh teman-teman yang lainnya karena mungkin buat teman-teman itu seru gitu. Oh, nih anak seru nih, bisa lari, bisa dibolehin orang tuanya. Dan buat orang tuanya itu malah jadi kayak, aduh ini gara-gara dia lari nih anaknya jadi lari gitu, Bu. Dan kadang kayak sifatnya merebut atau meminta mainan tuh jadi nggak suka lupa izin, padahal dia tahu, oh iya aku lupa untuk nggak izin seperti itu. Bunda Veronica, kalau dapat komen dari orang tua kayak gitu, apa perasaannya? Karena gimana ya, bingung sih Bu, karena dia memang saya mencoba untuk mengikuti metode sekarang ya, yang sudah pasti ahlinya sudah tahu ya, jadi kita ikuti saja yang metode anak zaman sekarang, tapi di lain pihak saya bertentangannya dengan mayoritas lingkungan tidak sepaham dengan saya, jadi saya kayak sendirian gitu Bu, dan anak saya jadi kelihatan aneh malah. Nih, ilmu parenting itu harus ya ambil mazhabnya apa gitu ya. Dan sekarang kan ada transisi, ada orang tua yang dia Gen X itu belum tentu banyak belajar parenting, apalagi yang baby boomer, yang di atas, yang lahirnya tahun 60-an. Mulai milenial, orang tua milenial baru diperkenalkan parenting ya, terutama parenting ala Nabi. Rasulullah itu nggak pernah bentak anak, nggak pernah cubit, nggak pernah mukul, bahkan pernah satu ketika Rasulullah gendong anak kecil dipipisin, kemudian ibunya tarik anak kecil, ibunya dimarahin. Oke? Jadi dari riset ternyata kalau anak dimarahin, dicubit, dipukul, otaknya hangus. Nabi sudah mencontohkan. Berarti Bunda Veronica selama ini parentingnya dengan ala Nabi itu. Namanya prophetic parenting. Jadi harus ya pegang itu erat-erat jenis parentingnya. Oke, prophetic parenting, parenting ala Nabi. Makanya bongkar lagi sirah Rasulullah, bagaimana menghadapi anak-anak kecil, menghadapi ya cucunya, anaknya, dan banyak banget contohnya itu, Masya Allah. Hadis-hadisnya juga banyak. Ya, dan diteliti bahwa otak anak akan jadi baik. Kalau tadi anak laki-laki aktif, satu, memang anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, bukan? Tadi ya, nah itulah otak aktif, otak benda. Nah, kemudian Ananda kemungkinan besar dia yang watak ekstrovert. Watak ekstrovert itu watak yang senang sekali melakukan eksplorasi yang lebih spontan, senang berinteraksi dengan orang, gitu. Ya, itu karena laki-lakinya. Nah, adapun nanti kita arahkan tetap seperti tadi. Ya, misalnya dia ambil temennya lupa minta izin, itu yang diarahkan. Nah, izin dulu. Oh iya Bunda, aku lupa. Ya, itu yang diajarkan. Ya. Besoknya lagi, belum izin lagi, nah izin. Oh iya Bunda, aku lupa. Nah, itu yang diarahkan. Ya. Tapi kalau Bunda tidak marahin, tidak apa, itu udah bener banget. Justru yang marahin, mencubit, dan sebagainya, itu yang masih perlu harus belajar parenting. Ya, oke. Nah, apapun yang kita lakukan, ikhtiar saja dengan arahan-arahan yang kita contoh Rasulullah, ya. Setelah itu tawakkaltu 'ala Allah. Oke? Karena apapun itu memang Allah juga yang suruh kita untuk lembut, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk lembut. Jadi nggak usah khawatir, Bun. Ya. Kalau anaknya anak laki-laki, namanya juga laki-laki banget, otak kanan banget gitu. Nanti anak laki-laki kan tadi Bu Aisyah udah bilang, anak laki-laki mulai tenang, dan anak laki-laki sangat tenang, dan anak laki-laki seimbang itu waktu sudah kuliah. Ya, nah bagusnya apa kalau anak laki-laki kita nggak pukul, nggak cubit, dia akan sangat bagus perkembangan otaknya, kreatif. Hanya tetap ada yang kita bantu dia untuk belajar benar, baik, pantas. Gitu. Misalnya kan anak laki-laki ngomong sama ibunya, ngomong. Nah, kita panggil dulu, sini nak. Ya, kalau ngomong sama Bunda, ya di sini dulu ya, gitu. Tapi terus matanya nggak mau lihat Bunda, nggak apa-apa, karena mata laki-laki kan nggak apa-apa. Yang penting ngomong apa sayang. Nah, kita ajarin cara yang baik dan pantas, karena mau bicara sama orang tua. Atau ambil kursi. Bunda, aku mau cerita. Oke, ambil kursi nak.
Nah, itu diajarin namanya benar, baik, dan pantas caranya. Suatu dia cerita anak laki kan dia asal kita nggak lihat wajahnya dan mukanya, dia akan lihat muka kita. Saya biasanya pada saat anak laki-laki cerita, saya suka ambil kertas, ya ini saya selalu siapkan kertas namanya kertas yang warna-warni kayak gini nih tuh ya, saya tulis. Dan waktu saya nulis, dia lihat muka saya. Dan anak laki-laki seneng banget kalau ceritanya juga ditulis, atau kalau kita lagi negosiasi, musyawarah sama anak laki, ya, misalnya mau main jam berapa, apa kita tulis, dia seneng banget. Ya, nah itu kayak gitu ya. Oke, tetap semangat. Iya, Insya Allah makasih. Mudah-mudahan buat pertanyaan yang hampir mirip-mirip terjawab juga ya. Makasih Bu Aisyah. Sama-sama.